Assalamualaikum sahabat Kakak Safa. Halo semuanya. Saat ini kakak masih di Mojokerto di kediaman keluarga Efrata. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Ini tadi yang dari sesi sebelumnya kita masih banyak mendengarkan cerita perjuangan. Bagaimana usia kita sudah diasramakan. Mungkin kalau saya menganggap tega ya, gitu. Tapi demi masa depan. Seperti orang menganggap saya kok tega banget sih memperlakukan Sofa setegas itu. Gitu. Nah, ibu juga melakukan. Mungkin hal terberat dalam hidup ibu ketika berpisah usianya kata 3,5 tahun harus diasramakan. Itu sangat berat pasti. Ya, situ titik terberat ya, dalam memperjuangkan Efrata. Nah, kalau sekarang kita mau nanya ya, yang sebelumnya itu operasi implan, mengenai operasi implan. Itu pertama itu operasi implan Efrata itu satu dulu apa langsung kedua telinga? Yang pertama satu dulu. Kalau dua itu banyak yang marah. Jadi satu dulu tahun 2009-2010 ya. Itu satu dulu. Kemudian baru di yang kedua itu ya, Efrata ini luar biasa, tidak pernah takut. Tapi dia punya semangat, aku mau mendengar. Dari kecil dia selalu bicara, Mama, Efrata mau mendengar. Betul? Ya. Nah, itulah dia selalu menginginkan aku mau mendengar. Jadi tahun 2016 ya, setelah 2010 kami lakukan 2016 ya. Kemudian Efrata kami pergi ke Bali. Efrata kita di acara waktu itu ada gathering family gitu ya, dengan komunitas. Terus dia minta operasi lagi. Langsung tanpa takut. Padahal yang pertama bagaimana rasa mungkin ya kalau operasi kan seperti itu. Tapi dia tidak pernah takut. Langsung minta, Mama, aku mau operasi. Betul begitu? Beda berapa tahun untuk operasi pertama sama kedua? Beda berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun ya. Iya, Efrata sudah SMP kan? Waktu itu SMP. Kemudian yang pertama Efrata baru di Wonosobo. SD di Wonosobo. Itu seperti luar biasa. Luar biasa ya. Keberanian dia tidak ini ya. Dia ingin mendengar. Ya. Itu yang luar biasa. Untuk anak gangguan dengar minta itu luar biasa. Ya. Bahkan kalau kayak Sofa kan dulu susah loh Bu untuk memasangkan alat bantu dengarnya. Kalau ini kan dia yang meminta ya. Betul. Hebat, kamu hebat. Itulah salah satu yang memotivasi, memberikan saya semangat bahwa saya harus mewujudkan yang Efrata inginkan. Karena memang dari awal, Mama, aku ingin mendengar, aku mau mendengar. Selalu itu yang disampaikan. Sekarang dengan perjuangannya seperti itu, kita ingin tahu nih Kakak, perasaan ibu dan bapak melihat Efrata sekarang yang sudah lulus kuliah, yang luar biasa. Apa yang dirasakan ibu dan bapak? Apakah sesuai dengan ekspektasi atau melampaui ekspektasi? Kalau untuk saya dulu ya Pak ya. Nanti Bapak yang kan pihak dari Bapak nih ya. Sekarang Mama dulu. Kalau ekspektasi ya pastinya setiap orang berbeda. Iya. Yang pasti yang ekspektasi saya adalah saya mau Efrata mandiri. Apapun itu kondisinya. Yang utama adalah dia bisa mendengar adalah plus-plus karena ada kondisi spesial awalnya. Bagaimana Efrata mandiri itu adalah hal luar biasa yang menjadi ekspektasi, menjadi harapan dan target saya. Jadi kenapa begitu? Karena saya tahu bahwa kemandirian itulah yang nanti akan membentuk masa depan Efrata. Saya orang tua, saya tidak selamanya hidup. Saya tidak selamanya ada untuk Efrata. Tapi kalau Efrata mandiri, itu bisa berdiri dengan kakinya sendiri, diri sendiri, hidupnya sendiri untuk mencapai masa depannya sendiri. Dan saya merasa saya sebagai alat saja ketika Tuhan memakai saya
Tuhan memberikan anugerah. Efrata bagi saya anugerah. Apapun kondisi, Efrata adalah anugerah bagi saya, bagi keluarga kami. Jadi disitulah yang memotivasi saya bahwa Efrata harus mandiri. Sekarang gimana rasanya, Bu? Saya hanya mengucap syukur puji Tuhan. Kalau kelegaan pastinya ada suatu tantangan. Di sanalah tetap ya pasti ada suatu solusi dari sana ketika kita mau berusaha. Termasuk hari ini Efrata sudah setelah operasi sekolah di umum, SD umum, kemudian di SMP umum. SMP dari sini jaraknya 10 kilo. Dan pada masa itu Efrata harus mandiri dengan jalan pertama sudah sekolah naik motor sendiri jarak 10 kilo. Setelah itu Efrata sekolah kos sendiri di Malang. Ya di Malang sendiri, kos sendiri. Ini adalah bentuk kemandirian dua. Bagaimana Efrata mandiri dengan jauh 80 kilo. Kurang lebih jarak Malang dengan Mojokerto. Saya tidak selalu ada saya di Mojokerto, Efrata di Malang. Setelah itu lulus dari SMK, Efrata minta kuliah di Bali. Jarak ratusan kilo kembali. Jauh dari saya. Yang tidak setiap bulan ada untuk Efrata. Benar-benar Efrata harus mandiri apapun untuk mengurus sekolahnya, mengurus ini semua. Hanya berbekal motor apapun di Bali, mengurus alatnya sendiri, semua hal Efrata mandiri. Terima kasih Efrata luar biasa untuk mama. Itu seperti itu. Jadi lebih-lebih di sekolah Efrata ya, Politeknik Internasional Bali. Wow, ini udah jadi koki internasional. Lulusan di sana yang tidak ada hal yang mustahil ketika memang Tuhan berkehendak dan kita berusaha. Mungkin rasa saya begitu dan memberi waktu. Papanya bagaimana rasa papa? Kemana Efrata sekarang ya senang lah. Karena bagi saya yang penting itu anak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kalau dengan kita kan ya kita sudah mengerti ya pasti karena tiap kali. Tapi Efrata bisa berkomunikasi dengan orang lain. Makanya dari kecil setelah operasi ya kita latih untuk berkomunikasi dengan orang lain. Misalkan ke pasar, gitu. Kita suruh belanja ini. Nah itu bisa. Berarti kan penjual di pasarnya ngerti kan apa yang dimaksud Efrata. Kayak ke kita makan atau beli apa-apa yang saya suruh bayar biasanya Efra. Ya, itu, biar dia bisa berani juga kan berkomunikasi dengan orang lain. Itu bersosialisasi ya, juga. Ada kegiatan apapun, secara keagamaan atau apapun, Efrata juga jalan sendiri di lingkungan rumah, di lingkungan kita kegiatan maupun suatu ketika dia harus jalan dengan teman, harus ke mall, dia mau nonton bioskop, dia jalan sendiri mau naik Grab atau apapun, dia mengelola keuangan atau apapun semua bisa jalan sendiri. Kemandirian dia luar biasa. Efrata tadi di pasar itu kan Efrata yang ke pasar gitu. Berarti Efrata pintar nawar ya sama pedagang. Karena diajari pada saat SMK ya, diberikan ada tugas, tuh, biasanya juga kelompok. Jadi dengan nilai uang sekian harus membuat makanan apa, nanti ada hitungannya. Biasanya kalau di pasar sama teman-teman tidak berani menawar ya. Iya, meskipun kadang namanya juga anak daripada menawar, mungkin kadang ke pasar kan belanjanya di pasar tradisional di Malang. Kemudian kadang juga mencari praktisnya pergi juga ke supermarket yang sudah ada nilainya, supaya apa nanti secara hitungan antara kosnya, biayanya, kemudian nanti dijual berapa hitungannya, mereka semua masuk. Karena kalau hanya tradisional, suatu ketika kan ada barang-barang yang tidak ada di pasar tradisional, ada juga di pasar modern, ya.
siswa lain. Nah, itu jadi kadang-kadang ya mereka harus mengcombine itu. Ada kondisi begini, ada kondisi begini, dua hal yang berbeda mereka mengcombine. Disinilah ketika harus menganalisa, berpikir, kemudian membentuk mandiri tadi. Ketika diberi uang satu mama untuk hidup 1 bulan berapa, Efrata bisa membuat bagaimana cukup dan sebagainya. Mengelola ya. Kadang-kadang mengelola, kalau mau irit gimana gitu ya. Efrata pinter deh. Ya, alhamdulillah. Mandirinya luar biasa. Iya. Lihat tuh kakak ada buku loh yang dipegang. Oh iya, benar. Itu yang dipegang buku apa, Prata? Ada buku cepat. Bapak sih. Ada buku tentang kekuatan harapan. Bisa tunjukkan ke sahabat-sahabat lah, buku yang luar biasa. Dari sentuhan seorang ibu untuk anaknya Efrata yang bisa mandiri gitu ya. Terus ceritanya udah bikin Efrata, apa yang ingin disampaikan ke mama papa ya? Ya. Apa yang Kamu ingin menyampaikan apa untuk mama, untuk papa, begitu? supaya ibu-ibu yang sahabat kakak siapa di luar sana yang masih punya anak kecil nanti ketika dewasa mungkin akan merasakan apa yang dirasakan sama kakak dan ibu. Apa? Kamu ingin menyampaikan? Mama berdebar-debar ingin mendengar. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terima kasih mama dan papa. Merapat saya dengan kasih sayang, membesarkan saya dengan sosok tempat dan materi. Itu sih. Papa ternyata Sudah mama dan papa katanya. itu papa bagaimana? Malu. Tidak usah malu, tidak apa sama papa kok malu. bilang apa papa apa? Kalau sama papa apa? Terima kasih apa untuk papa? Tidak ada. Sudah cukup. Sama Terima ya. kasih tadi sama gitu Jadi ya. kata-kata tadi sama untuk mama dan papa sama ya. Iya. Ya begitu cerita dari Efrata, pengalaman yang inspiratif ya. Kalau ada orang tua di sekitar Jawa Timur ingin berdiskusi masalah anak gangguan dengar, pintu rumah Puspa suara. bukan pintu rumah ibu di Mojokerto ini Nah, sangat Selalu ada. terbuka. Bukan hanya itu saja. Jadi saya dalam hal ini adalah sebagai ketua paguyuban untuk komunitas anak gangguan dengar dan orang tuanya. Jadi kami pun di komunitas ini tidak hanya di Surabaya tapi Jawa Timur. Ya, Jawa Timur itu kami memberikan visi untuk menjembatani apapun ya yang menjadi masalah bagi anak gangguan dengar maupun orang tua. Ada hal apapun bisa sharing ya. Kemudian kita bisa dari sharing itu kita bisa memberikan masukan dan solusi ya terkait juga secara medis mungkin karena kami juga di sini bersama dengan dokter-dokter yang luar biasa. Betul. terapis ya Bu ya. Terapis juga di dalamnya dan juga salah satunya kalau Jala Puspa kami berafiliasi atau kita ada bersama dengan Rumah Sakit RSAL Surabaya. Jadi ibarat kalau saya selalu menyampaikan kami sebuah pohon, RSAL itu sebuah pohon dan kami hanya simbiose mutualisme bukan dahan. Bukan dahan. Simbiose mutualisme yang kami membutuhkan. menempel tapi di sanalah kami saling membutuhkan. Dan itu luar biasa sangat membantu kami sebagai orang tua di dalam komunitas, benar-benar terapis yang luar biasa, dokter-dokter THT yang luar biasa yang membantu kami untuk bisa melakukan yang terbaik untuk anak-anak kami. Dan memang Rumah Sakit RSAL adalah rumah sakit ramah terhadap anak gangguan dengar karena Kakak Sofa jadi luar biasa. Ya. Saya banyak terima kasih RSAL memberikan kesempatan kepada Kakak Sofa
untuk membuktikan bahwa anak gangguan dengar juga bisa. Ya. Kemarin saya sempat berbicara, berkomunikasi dengan atasan Kakak, bagaimana Kakak siapa bekerja di situ, sampai saya minta maaf, sampai justru atasannya bilang, bukan ibu yang minta maaf, saya yang minta maaf. Terlalu banyak saya membebani Safa dengan kerjaan-kerjaan, karena menurut dia Safa bisa mengerjakan itu dengan baik, kata dia seperti itu. Betul, mandiri. Alhamdulillah. Dari kemarin itulah Efrata juga mohon doanya. Ya. Next Efrata akan menjadi entrepreneur. Untuk Efrata membuka usaha sendiri, semoga nanti Amin. yang lainnya bisa menikmati hasil pondoknya. koki kita. Nanti ya, nanti ibu nyobain ya, diundang ya ibu ya. Ya, nanti Efrata harus buktikan bahwa Efrata Bisa mandiri, bisa benar-benar. mandiri, bisa mampu untuk memberikan yang terbaik untuk Dirinya dan Efrata dan juga bisa berguna untuk sesama. ya, oke. Iya luar biasa ini. Aduh, saya capek ternyuh gitu kan mendengar cerita Efrata yang luar biasa gitu kan. Dan ini nanti mungkin ada sesi selanjutnya ya. Ya, Nanti pokoknya explore terus nih. Soalnya kayaknya Ya, ceritanya nggak bisa luar habis. biasa ya. Jadi bisa Ya, gitu. kita explore. Mumpung masih di motor. Ya, Ini di rumahnya Eva. terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada keluarga yang supaya saling support ya keluarga kita. Dan juga yang bagi orang tua yang memiliki anak gangguan dengar yang di wilayah Jawa Timur, nggak usah jauh-jauh, silakan menghubungi Mama Efrata ya di Mojokerto. Insya Allah beliau akan siap membantu kita ya untuk mencari solusi dan lain-lainnya. Ya, oke. Kita tutupi saja, nanti kita lanjuti insya Allah. Kita tutupi. Jangan lupa like-nya ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.